Kita akan lanjutkan di informasi lainnya. Ini di kawasan Jakarta Pusat, ada sebuah masjid yang menyulap atap bangunannya menjadi lahan perkebunan hidroponik dan hasil panennya akan dibagikan secara gratis untuk para jemaah. Wah, segar-segar sekali ya pemirsa. Eits, pada tahu nggak ternyata sayuran ini ditanam secara hidroponik loh. Ya, inilah kebun hidroponik di Masjid Asy-Syifa RSCM Jakarta Pusat. Masjid yang menyulap atap bangunan menjadi sebuah lahan perkebunan. Ada sekitar 2.800 bibit sayuran yang ditanam, seperti kangkung dan juga sawi. Pengurus masjid mengaku bahwa kegiatan ini sebagai wujud kemandirian agar dapat menghidupi dan menginspirasi para jemaahnya. Visi mandiri kami wujudkan di hidroponik ini. Visi menghidupi kami wujudkan di hidroponik ini. Visi menginspirasi kami wujudkan di hidroponik ini. Mandiri kami juga bagikan, terus juga kami jual. Sehingga infak hasil jual itu kami putar lagi menjadi dana infak. Visi menghidupi kami hidupi para jamaah dengan sayur-sayur yang akan kami bagikan. Sesuai dengan semboyan dari jemaah untuk jemaah, hasil infak yang didapatkan masjid dikelola untuk perawatan sayuran dan secara rutin dipanen serta dibagikan gratis untuk para jemaah masjid loh. Nah, ini di pemirsa jenis sayur kangkung yang berumur 25 hari dan juga jenis sayur sawi yang umur sekitar 30 hari dan siap untuk dipanen. Seger-seger banget kan sayurnya. Dan nantinya nih akan ada 50 paket sayur yang akan dibagikan secara gratis bagi para jamaah Masjid Asy-Syifa RSCM. Yuk ikut saya yuk membagikan semua sayur-sayur segar ini. Lihat deh pemirsa, para jemaah terlihat antusias banget ya. Mereka mengantre dengan rapi untuk mengambil sendiri pakai sayuran yang tersedia. Alhamdulillah sangat senang sekali mendapatkan sayuran hidroponik ini untuk membantu warga-warga yang di sini, dari jamaah yang di Asy-Syifa sini. Saya sebenarnya cukup senang ya karena ada pembagian sayur gratis dan itu pun juga sayur hidroponik gitu, dimana panennya cukup mudah dan kualitasnya terjamin sih. Kalau saya pribadi saya senang banget dapat sayur gratis ini. Kegiatan sosial sedekah sayur diharap bisa menjadi inspirasi untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang bisa menyebarkan kebaikan untuk umat muslim. Dari Jakarta, Krusita Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Masya Allah, memang ya kalau kegiatan sosial seperti ini harus sering dilaksanakan karena semakin banyak berbagi, semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan. Nah Ustaz, kalau dilihat dari kegiatan tadi, masjid ternyata bukan hanya sebagai tempat ibadah nih, tapi juga akhirnya bisa menjadi ladang untuk berbagi. Bagaimana nih Ustaz melihat informasi tadi nih? Sebenarnya apa saja sih Ustaz seharusnya peran dari sebuah masjid Ustaz? Ya, lagi-lagi saya ingin melihat sejarah ya, sejarah peradaban Islam itu kalau kita lihat, kita baca, masjid-masjid memang tidak hanya tempat untuk sholat 5 waktu saja gitu. Dan memang sangat disayangkan di sebagian masyarakat kita itu masih membatasi fungsi masjid hanya untuk sholat berjamaah. Itu pun kadang-kadang disayangkannya lagi, anak-anak nggak boleh ikut sholat karena dianggap ribut. Jadi begitu ada anak-anak ikut sholat malah, udah kamu sana-sana jauh-jauh. Padahal itu artinya menjauhkan anak dari Tuhan seolah-olah gitu. Dia yang seharusnya di masjid mendengar Bismillahirrahmanirrahim, dia pergi ke pasar nanti mendengar orang berkelahi. Itu kan berpengaruh pada diri dia. Itu boleh jadi karena ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan ya penyelesaiannya harus belajar lagi dari sejarah bahwa masjid bukan hanya tempat untuk sholat 5 waktu saja. Sayang dong kita membangun masjid miliaran rupiah hanya dipakai untuk 5 kali pertemuan saja. Nanti antara zuhur sampai asar dikunci, antara asar ke maghrib dikunci. Buat apa? Nah, dalam sejarah tidak seperti itu. Dalam sejarah masjid digunakan untuk bermacam fungsi. Nah, ini semua di masa-masa sekarang modern ini itu bisa kita temukan peran masjid yang tidak hanya untuk sholat, ya termasuk peran sosialnya itu di beberapa negara Timur Tengah. Saya sendiri pernah tinggal di beberapa negara dan saya melihat umpamanya di situ ada klinik di sebuah masjid. Nah, ada dokter-dokter yang menyumbangkan profesinya berpraktek di klinik masjid itu pada jam tertentu tanpa bayar sama sekali gitu, tanpa dipungut bayaran. Dia tidak mau dibayar. Dia menginfakkan profesinya gitu. Saya sebagai dokter udahlah 1 jam, 2 jam saya praktek di masjid ini, saya nggak minta dibayar. Coba bayangkan kalau ada 5 dokter
yang satu ahli gigi, yang satu ahli apa, itu kan kesehatan masyarakat di situ kan akan sangat terbantu. Mereka tidak usah mengeluarkan biaya untuk berobat. Dan dokter yang menzakatkan profesinya itu tidak akan kekurangan rezeki karena masih punya lahan di tempat lain untuk memperoleh rezeki ya, di rumah sakit atau mungkin di klinik miliknya pribadinya. Tapi di klinik yang ada di masjid itu secara bergantian dokter-dokter itu berdatangan. Saya kira ini penting untuk kita tiru ya di Indonesia. Belum banyak kita temukan masjid yang difungsikan untuk keadaan yang semacam itu. Yang mulai banyak itu baru sebatas tempat pernikahan ya, resepsi itu ya, itu juga bagus, tetapi akan lebih baik ada fungsi ekonomi seperti hidroponik tadi, ada juga fungsi kesehatan karena masyarakat di sekitar masjid itu boleh jadi ada yang sebetulnya membutuhkan pengobatan tetapi tidak mampu untuk berobat di rumah sakit. Nah, dokter-dokter diharapkan mau menzakatkan profesinya, ya prakteklah di klinik-klinik masjid itu 1 jam dalam sehari atau 1 hari dalam seminggu, itu kan akan sangat membantu keadaan masyarakat. Dan itu memang terjadi dalam sejarah Islam. Itu saya kira, Kak Sheila. Ya Ustaz, ini ada gak sih Ustaz ganjaran bagi orang-orang yang mau memakmurkan masjid? Adakah kayak pahala khusus nih Ustaz yang diberikan oleh Allah? Oh jelas sekali, karena dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sudah secara otomatis dianggap orang yang beriman. Artinya apa ya? Bukti keimanan kita yang sempurna, yang baik di mata Allah itu antara lain memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, disebutkan gitu bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Nah, dengan kata lain, kalau kita sudah melibatkan diri dalam memakmurkan masjid, entah itu memakmurkan berjamaahnya, entah memakmurkan tadi itu di bidang ekonominya, atau di bidang taklimnya, pendidikannya, gitu, di bidang yang lain-lain, semua yang penting memakmurkan masjid, itu kita oleh Allah sudah dinilai sebagai orang yang imannya lebih sempurna daripada orang yang tidak memakmurkan masjid. Ya tentu saja kalau keimanannya sudah dianggap lebih sempurna dari orang lain, pahalanya sudah menunggu gitu. Kita punya kedudukan yang agak spesial di hadapan Allah karena kita merawat rumah Allah, karena kita meramaikan, menghidupkan rumah Allah. Bayangkan ada masjid-masjid kan kadang-kadang apalagi yang di pinggir jalan, kadang-kadang itu pernah kita temukan ya di pinggir jalan, perjalanan jauh, masjidnya memang tidak terlalu besar, tapi begitu saya pernah mengalami soalnya masuk ke situ untuk sholat, karpetnya bau apek, toiletnya juga tidak bersih. Itu kan membuat orang kemudian bukannya ramai malah lari dari masjid gitu. Jadi itu bukti tidak beriman orang yang mengurus masjid semacam itu kemudian tidak merawatnya, tidak meramaikannya, bukti bahwa orang itu sebetulnya kurang beriman. Kalau mau dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayo kita ramaikan masjid. Itu saya kira ya ininya, bahwa pahala khususnya apa itu tentu Allah sudah menyiapkan ya, tetapi predikat sebagai mukmin yang sempurna itu sudah kita peroleh ketika kita melibatkan diri dalam memakmurkan masjid. Nah, tentu kalau sudah dianggap sebagai mukmin yang baik, yang predikatnya sempurna, ya pahalanya akan sangat besar, saya kira gitu ya, Kak Sheila. Ya Ustaz, berarti kalau misalnya kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk masjid itu sama saja Ustaz pahalanya, atau setiap orang memiliki pahala yang berbeda-beda gitu Ustaz? Sama saja, cuma bisa kan secara langsung, bisa secara tidak langsung. Saya secara waktu tidak punya waktu untuk melibatkan diri langsung di masjid, umpamanya memakmurkan masjid. Tapi saya punya uang, saya kasih modal ke teman-teman tetangga pengurus DKM. Ini ada modal dari saya, putarlah untuk umpamanya pemakmuran masjid, kesejahteraan masyarakat sekitar. Sama, saya juga akan mendapatkan predikat sebagai mukmin yang baik juga. Karena kan dalam Al-Quran sering disebutkan wajahidu fi sabilillah, alladzina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kita itu diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, itu bi amwalihim dengan harta benda, juga dengan jiwa raga. Jadi kalau saya tidak bisa jiwa, tidak bisa raga, ya saya bisa membantunya dengan harta, sama saja gitu. Jadi tidak harus memang terjun langsung, tapi paling tidak terlibat dengan uang, terlibat dengan apalah yang bisa kita lakukan gitu. Jangan nganggur, jangan kemudian kita masa bodoh, itu bukan urusan saya. Oh, enggak bisa begitu. Ini masjid loh. Masjid itu rumah Allah loh. Kita ini hamba Allah loh. Masa kita tega melihat masjid menjadi bau apek semacam itu, tadi ada karpetnya sudah sekian lama nggak disedot,
kamar mandinya kotor, ayo kita berperan. Kita punya ide, ayo ide kita bagikan. Kita punya uang, ayo uang kita punya ilmu untuk membangun ekonominya, ayo kita bangun ekonominya. Gitu saya kira yang seharusnya kita bisa lakukan ya. Jangan bodoh gitu, jangan masa bodoh melihat masjid cuek-cuek aja gitu. Nah itu walaupun tidak langsung tetap kita punya pahala atau predikat sebagai mukmin yang baik kalau kita ikut membantu memakmurkan masjid. Iya Ustaz, jadi nggak ada alasan ya Ustaz jika kita ada rezeki, kita bisa kasih ke masjid rezekinya, ya kan? Kalau memang kita nggak ada rezeki, kita bisa memberikan tenaga kita untuk membantu membersihkan masjid gitu ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sheila. Sama-sama Ustaz.